Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badran Jontan dari Luka 16 dengan NIM 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul perencanaan teknik industri. Yang pertama itu adalah perencanaan proses, di mana tahap ini adalah tahap pertama dalam merencanakan proses ataupun kebutuhan material ataupun bagaimana proses produksi yang kita buat. Tahapan pertama itu ada struktur produk yang menunjukkan hubungan hierarkis komponen mulai dari itu sampai komponen terkecilnya, karena kita mempunyai dua produk yaitu CTR dan CTB. Yang perbedaannya hanya pada beberapa komponen rangka dan penghubung. Lalu ada part list yang merupakan spesifikasi komponen dengan kecukupan material, di mana ada jumlah komponen, keterangan board out item atau yang diproduksi sendiri, dan ada jenis material. Lalu ada assembly chart yang merupakan diagram yang menunjukkan alur perakitan dari komponen terkecil hingga produknya utuh. Lalu ada gambar teknik yang menunjukkan acuan gambar dalam pembuatan untuk khusus pada manufaktur. Itu kalau pada sini itu flex, strip, plat nama dan muffler dengan proyeksi arah mereka dan toleransi ISO. Lalu ada routing sheet yang merupakan urutan proses manufaktur komponen beserta waktu dan presentasi backup. Mana untuk manual itu rata-rata menit dan muffler 20 menit dengan scrap persennya itu 0%. Lalu ada OPC yang menunjukkan diagram alur operasi dari uh, produksi bahan baku hingga menjadi komponen utuh. Mana sebagian besar itu menggunakan komponen elemen bulat ini yaitu operasi, dan sebagian kecilnya itu adalah kotak atau inspeksi. Lanjut pada modul tahap utama kedua yaitu perencanaan kerja adalah proses dalam menentukan stasiun kerja yang untuk sebagai tempat proses perakitan atau pemproduksi material itu menggunakan prinsip studi gerakan dan ergonomi. Untuk tahapannya itu ada pertama elemen gerakan, yaitu aktivitas kerja yang akan dilakukan, yang dalam hal ini adalah perakitan. Ada 17 tablet yang menggunakan metode eh, elemen-elemen tadi itu masukkan ke dalam peta kanan kiri sesuai simulasi yang kita lakukan pada proses perakitan yang kita lakukan pada CLT. Dimana itu menunjukkan tangan kanan lebih dominan dibandingkan tangan kiri, yang menunjukkan bagian kerja yang masih tidak seimbang, sehingga menyebabkan tangan kanan lebih memiliki beban kerja dibanding tangan kiri yang sering delay. Perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut, dengan trafik yang tidak efektif. Caranya itu salah satunya dengan membuat alat bantu sebagai perangkat tambahan untuk menghilangkan elemen kerja tidak efektif seperti steps dan uh, apa steps dan delay. Lalu ada data yang anthropometry, yaitu data yang berisi informasi ukuran, bentuk, dan proporsi yang digunakan untuk merancang stasiun kerja kita. Nah, kita menggunakan data anthropometry Indonesia dengan persentase 50. Nah, berikut salah satu rancangan stasiun kerjanya ini untuk stasiun kerja perakitan. Nanti itu ada alat bentuknya, tempat alas kerjanya, kursi dan meja. Selanjutnya itu modul ketiga itu pembakuan sistem kerja, adalah proses menetapkan cara kerja terbaik dengan waktu standar yang paling efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu tahapan pertamanya itu adalah presiden diagram untuk menentukan predesesor ataupun suksesor dari elemen kerja yang kita lakukan. Itu tahapan pertamanya itu ada kurva belajar, itu yang menunjukkan peningkatan keterampilan operator pada pekerjaan berulang. Pada grafik itu kita hasil dari simulasi 10 pertemuan kita gunakan untuk menguji pendataan dengan rumus. Nah, jika n aksen yang lebih besar pada 10, itu menunjukkan perlunya lebih banyak jumlah percobaan yang dilakukan. Lalu kalau uji keseluruhan data, yaitu untuk menilai kestabilan validasi data pengukuran. Karena hasil analisis itu dianalisis batas kontak bawahnya seperti di rumus ini untuk melihat apakah ada data outlier. Jika ada, maka perlu dilakukan percobaan ulang. Lalu ada pembagian waktu, di mana proses utamanya adalah waktu siklus.
waktu siklus yang menunjukkan rata-rata waktu dari 10 percobaan kita tadi atau beberapa percobaan tadi. Lalu ada waktu normal yang disesuaikan dengan faktor penyesuaian untuk eh, menyesuaikan berdasarkan eh, eh, penyesuaian penyesuaian menyesuaikan dengan pekerja yang asumsinya sudah terlatih. Lalu ada waktu baku yang mana itu dari hasil waktu normal tadi kita kalikan dengan satu ditambah allowance atau keringanan atau kelonggaran yang kita berikan seperti suhu atau keadaan kerja pekerja nantinya. Untuk modal keempat itu adalah estimasi biaya produksi yang kita ingin mengestimasikan biaya yang muncul pada saat produksi. Mana pertama itu ada identifikasi biaya yang diperlukan. Nah, salah satunya adalah biaya tenaga kerja itu ada metode perhitungan upah dengan metode ranking sederhana dan dengan meranking pekerjaan yang dirasa lebih memiliki bobot nilai yang lebih besar. Kemudian ada metode klasifikasi yang ditentukan berdasarkan tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kompleksitas kerja. Lalu ada metode perbandingan faktor yang berdasarkan sejumlah faktor seperti keterampilan, tanggung jawab, usaha, dan upaya fisik, dan kondisi kerja. Lalu ada metode sistem angka yang menggunakan sistem mungkin, mana setiap poin seperti skill, tanggung jawab, usaha, dan lingkungan itu diberikan poin-poin dan memberikan hasil yang lebih objektif untuk menilai berapa upah yang diberikan. Lalu ada perhitungan imbalan dan tujuan untuk eh, sebagai kompensasi tidak langsung yang diberikan untuk meningkatkan kawan yang umumnya diberikan sekitar 25%. Lalu ada klasifikasi biaya itu ada biaya bahan bakar langsung dari produksinya, lalu biaya baku tidak langsung yang tidak dapat tidak langsung dari produksi, lalu ada biaya tenaga kerja langsung dan yang sudah kita tentukan, lalu ada tenaga kerja tidak langsung yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, lalu ada biaya aset atau peralatan yang digunakan selama produksi, lalu biaya admin yang biaya operasional untuk kegiatan manajerial atau pekerjaan. Ada biaya umum yang dikeluarkan untuk pembelajaran aktivitas. Lalu ada biaya penyiaran aset tadi. Lalu ada biaya overhead yang merupakan biaya selain berbagai langsung atau yang tidak langsung yang menggunakan rumus tarif BOP. Selain selain yang berbagai langsung di tenaga kerja ada juga penyusutan di mana rumusnya itu ada harga awal, harga residu di bagian manfaat yaitu biaya yang terjadi karena kurangnya manfaat dari suatu aset jadi berjalannya waktu. Lalu ada biaya penjualan yang biaya mendukung kegiatan pasar atau penjualan produk. Lalu ada fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah pun ada perubahan volume produksi dari produk data itu. Lalu ada variable cost yang berubah sesuai dengan sesuai dengan perubahan volume produksi. Lalu ada harga pokok produksi itu adalah biaya biaya produksi perusahaan untuk menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut jadi terus rumusnya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung tambah BOP. Lalu ada harga pokok penjualan itu HPP tadi ditambahkan dengan biaya penjualan. Lalu ada harga jual yang HPP tadi itu khusus untuk produk yang berhasil terjual dalam suatu periode. Kalau untuk harga jual itu ditambahkan HPP tadi dengan margin keuntungan. Paslah titik yang menunjukkan perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi dari penjualan produk. Di mana itu ditunjukkan dari perpotongan dari garis total revenue. Nah, ini ada laba rugi yang menunjukkan apakah berapa hasil yang didapatkan dari penjualan, apakah rugi atau mengeluarkan biaya yang terlalu berlebih. Dan tahapan selanjutnya adalah pengembangan produksi yang menunjukkan bagaimana dan berapa yang ingin diproduksi ke depannya dalam periode tertentu. Karena tahapan pertama itu adalah agregasi untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan agregasi utuh dari produksi yang kita inginkan. Lalu dari hasil itu kita lihat dari pola-pola permintaannya bagaimana. Ada 4 pola itu pola data horizontal, musiman, siklus, dan tren. Masing-masing pola tersebut nanti kita bisa gunakan untuk menentukan metode pengembangan yang sesuai.
seperti metode kuadratis itu untuk memudahkan pola trik melengkung nonlinear baik yang berupa peningkatan maupun penurunan yang tidak konstan dari waktu ke waktu. Dan juga metode trisiklis yang merupakan pola sinus kosinus yang menunjukkan pergerakan jangka panjang dengan perubahan pada periode periode tersebut tertentu yang pada grafik ini. Lalu ada metode regresi linear yang menunjukkan pola tren yang sederhana secara positif ataupun negatif. Lalu ada metode transponensial menunjukkan kecenderungan pola data yang eksponensial atau logaritmik natural yang menunjukkan kecenderungan jangka panjang. Dari setiap metode yang kita pakai itu kita nilai kesalahannya untuk melihat mana yang memiliki nilai error paling. Ada 5 metode, ada MFA yang menunjukkan rata-rata dari selisih aktual dan forecast, dan ada MAD yang menunjukkan absolutnya, kemudian ada MSE yang menunjukkan kuadrat selisihnya, kemudian SSE yang menunjukkan akar dari kuadrat tadi, lalu MAPE yang menggunakan presentase dengan rumus aktual kurang forecast per aktual. Metode yang terpilih adalah metode yang memiliki error paling kecil. Masing metode error melakukan validasi ramalan untuk menilai suatu parameter tertentu melalui percobaan menggunakan metode moving range. Dengan mengurangkan selisihnya dan dengan selisih pada error pada yang sebelumnya. Itu kita gunakan ada UCL atau upper control limit, lalu ada LCL dengan 2,66 aturannya. Ada zona A dan zona B yang menunjukkan kriteria-kriteria tertentu, di mana jika ada yang lebih dari kriteria yang ditetapkan itu harus melakukan uji ulang. Kemudian hasil metode terpilih tadi dipisahkan atau diagregasi menurut produk-produk yang sesuai, di mana kita punya 2 produk tadi. Mana rumusnya adalah peramalan dikali pisahan agregasi laba per unit. Selanjutnya itu adalah perencanaan produksi, di mana setelah hasil dari peramalan tadi itu kita menentukan jumlah produk yang harus diproduksi pada periode tertentu berdasarkan kapasitasnya ataupun biayanya. Pertama itu ada perencanaan agregat yang mempunyai 3 macam metode. Metode pertama itu level strategi yang menjaga jumlah produksi konstan tiap periode. Lalu ada CS strategi yang produksi itu disesuaikan dengan ramah permintaan setiap periode, sehingga ada menekankan fleksibilitas tenaga kerja dengan konsekuensi biaya hiring ataupun pemecatan yang cukup besar. Lalu ada mix strategi yang menggabungkan kebijakan kedua tadi seperti lembur, perubahan tenaga kerja, dan pengaturan persediaan. Yang biasanya memberikan biaya terendah. Lalu ada MPS, eh, biaya terendah tadi itu ada seperti biaya hiring, dan lain-lain. Kemudian ada MPS yaitu rencana produksi, menunjukkan jumlah tiap produk yang harus dibuat pada periode tertentu. Ada rumusnya itu adalah total produksi dan hasil satu perencanaan agregat dikali persen agregasi dikali 1 unit per waktu-waktu manual. Nah, ini fokus pada komponen-komponen yang diproduksi sendiri oleh perusahaan. Lalu ada RCCP untuk menilai analisis kapasitas yang apakah cukup untuk uh, mengcover tadi HMS atau rencana produksi tadi. 2 metode itu CPO dan bola. Kalau CPO fokus pada data historis proporsi, kalau bola itu berdasarkan waktu standar dengan pengamatan langsung. Ini contoh kita, mana ada beberapa yang pada periode-periode akhir itu membutuhkan kapasitas dia yang digunakan dengan lembur. Lalu ada MRP yaitu perencanaan kebutuhan material untuk menentukan jumlah waktu pemesanan bahan baku agar produksi jalan sesuai jadwal. Ada 4 tahap yaitu netting, loading, dan offsetting. Dan exploding dari kita karena kita sudah mengeksploit komponen kita ke komponen terkecil. Untuk net sendiri itu kita ingin uh, menghitung kebutuhan material yang khusus pada periode yang periode 12 apa periode kedepannya yang kita ingin perhitungkan, sehingga kita menghapus kemungkinan kedua resim yang sudah ada sebelumnya ataupun project on hand.
Lalu ada metode routing itu menentukan jumlah PNS pesanan yang dipesan. Itu ada 10 metode. EOK itu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kalau POK itu lebih ke menetapkan interval pemesanan dari berdasarkan EOK tadi. Lalu ada FOK yang menetapkan ukuran lot tetap berdasarkan pengalaman atau kebijakan, di mana di sini adalah maksimum dari permintaan. Lalu FPR itu menentukan ukuran lot dengan interval waktu pemesanan tetap menyesuaikan kebutuhan selama periode. Ada LTC atau list total cost yang memilih jumlah pemesanan dengan biaya total terendah yang dijumlahkan hingga mencapai batas biaya total terendah itu. Lalu ada address unit cost itu menentukan pemesanan dengan biaya per unit paling kecil. Eh, Biaya per unit paling kecil dengan rumusnya ini. Lalu ada supplemen yang menentukan jumlah pemesanan dengan biaya rata-rata per periode terendah. Itu kita jumlahkan cukupan periodenya itu sampai total biaya periode itu eh, batasnya. Kemudian ada EPP yang menentukan ukuran lot berdasarkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya pemesanan atau faktor EPP. Kita jumlahkan unit periodenya hingga mencapai batas EPP. Itu yang kita tentukan ke nanti ke jadwal MRP-nya. Lalu ada PPB yang menentukan ukuran lot yang mengevaluasi EPP, hasil optimasi EPP dengan pendekatan log ahead pertama, yaitu yang rumus ini. Jika memenuhi, maka kita lakukan log ahead atau memindahkan eh, eh, jadwal pada periode selanjutnya itu ke periode yang ke sebelumnya. Kalau tidak berhasil, lakukan look back untuk menilai apakah jika berhasil, maka kita pindahkan jadwal yang periode sebelumnya ke periode yang setelahnya. Kita gabungkan. Lalu ada AWW, yaitu penentukan kurang artinya dengan pendekatan dynamic programming atau fungsi rekursi. Itu bisa dilihat pada rumus ini. Fungsi rekursi itu dilihatkan pada FE dikurang satu ini. Lalu ada setting yang menggeser-geser waktu pemesanan dari jumlah pemesanan yang kita hingga pesanan belum dibutuhkan pada CRP, yaitu pendekatan analisis kebutuhan kapasitas, di mana kalau yang tadi itu secara lebih kasarnya, kalau CRP lebih ke jadwal produksi hasil MRP-nya. Di mana salah satu contohnya itu pada stasiun kerja ketiga, di mana kita bisa lihat konsepnya hampir mirip seperti yang lalu ada tab target atau scheduling untuk proses pengaturan urutan agar efisien, di mana ditentukan urutannya itu dengan metode CDS dengan mengonversi flow chart multistage menjadi beberapa sub masalah. Di mana itu ditentukan dengan rumus berikut, di mana itu jumlah dari kerja itu adalah dua, di mana jika TIJ-nya itu misalnya lebih paling kecil di kerja kedua itu kita letakkan di akhir, kalau dia di stasiun kerja pertama itu kita letakkan di awal. Jadi urutan terbaiknya itu adalah Capiplex, Pexarku, dan plat nama dengan max spend 480 atau 7. Itu kita dapatkan gancatnya seperti ini dengan beberapa delay waktu karena ada beberapa tahapan yang selesai sebelum yang tahapan sebelumnya itu selesai. Kita dapatkan gancet seperti berikut. Dan mode utama terakhir itu perancangan lintasan perakitan itu em, merupakan upaya penyusunan stasiun kerja berurutan untuk menyelesaikan suatu goal untuk melalui pembagian elemen kerja. Itu ada tiga kriteria, itu line efisiensi yang target itu harus eh, mendekati 100%, balance delay itu menunjukkan delay-delay menganggur yang dapat dihasilkan dari perancangan itu lintasannya itu harus mendekati 0%, smoothing index itu harus mendekati serendah mungkin. Adapun juga ada kapasitas produksi yang kita ingin agar lintasan kita menghasilkan produksi yang melebihi target atau sama. Untuk eh, parameter utama seperti CT atau cycle time, rumusnya ini, kemudian Nakamin atau jumlah stasiun kerja minimal. Itu kita gunakan untuk empat metode. Itu ada kill bridge yang mengurangi jumlah lintasan atau memotong hubungan antara elemen kerja yang kurang penting agar susunan preset dan diagram menjadi lebih sederhana. Dan LCR yang menyusun elemen kerja berdasarkan waktu operasi terpanjang. Kalau RPW itu menentukan prioritas elemen kerja berdasarkan bobot posisi yang memindahkan waktu elemen setelah seluruh elemen kerja. Kalau de Jong itu menggunakan dua fase, di mana setiap fase itu ada goals yang dicari, di mana aims-nya itu
Pas pada versi kedua itu golnya harusnya lebih kecil pada sebelumnya untuk menunjukkan lintasan yang lebih optimal. Lalu ada optimasi yang menekankan pendekatan matematis yang dengan fungsi tujuannya, yaitu minimalkan cycle time dari kerja. Hal itu eh, juga berdasarkan konstrain-konstrain tertentu seperti presiden. Dan untuk waktu sendiri harus lebih kecil pada stasiunnya cycle time. Ini contoh salah satunya itu kita membaginya empat sesuai dari kaminnya itu empat, sehingga kita bisa menggunakan empat stasi kerja dan lain-lainnya kita gabung saja dan urutkan sesuai yang kita anggap benar dan kita hitung parameter. Um, Kemudian dapatkan hasilnya itu metode optimasi dengan alternatif pertama yang memiliki eh, nilai kriteria paling minimum. Mana untuk yang A, kecil TA itu alternatif dan yang kecil B alternatif yang kerja. Ini dapat saya demikian. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.